jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema langkah menuju derajat takwa. Masya Allah, di segmen sebelumnya sudah dibahas oleh guru-guru kita bahwa yang bisa menentukan ketakwaan kita itu selain Allah yaitu Rasulullah. Nah setelah itu gak ada lagi tuh manusia yang bisa menentukan tingkat ketakwaan seseorang. Jadi intinya daripada menilai sibuk, orang ini takwa, orang ini enggak. Mendingan perbaiki ketakwaan diri kita sendiri, tingkatkan mumpung bulan suci Ramadan. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, mau nanya lagi nih. Sebenarnya gimana sih cara membedakan atau sebelum itu ada nggak sih bedanya ibadah orang yang bertakwa sama yang enggak? Ibadahnya orang bertakwa sama ibadahnya orang. Bukannya kan sama-sama ibadah di mata Allah harusnya sama dong. Nah Siap. ini mohon dijawab guru silakan. Tabe guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi mengerjakan amal soleh kebajikan. Mereka mendirikan salat, lagi menunaikan zakat, bagi mereka pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tiada pula mereka bersedih hati. Maka dikatakan, apakah ada beda antara ibadah orang yang bertakwa dengan ibadahnya orang yang tidak bertakwa? Maka yang pertama tentu saja dalam ibadah itu ada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sungguh amal itu daripada tergantung niatnya dan seseorang diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Maka bedanya orang bertakwa dengan orang tidak bertakwa dalam ibadahnya tentu ada beda niat di dalamnya. Orang semakin besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memang betul-betul ibadahnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau udah urusan niat berarti sambungannya ada yang namanya ikhlas dalam beribadah. Bukankah Nabi SAW sudah menyampaikan dalam sabda beliau, dalam riwayat diceritakan tentang orang-orang yang datang nanti di hari kiamat dengan catatan-catatan amalnya, lalu ternyata catatan amal tersebut justru dilemparkan kepada mereka, dilemparkan kepada wajahnya. Disebabkan karena apa? Karena di dunia mereka beribadah, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka mengerjakan amal kebajikan. Akan tetapi setelah dilihat-lihat, setelah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadahnya sekedar gerakan saja. Ternyata puasanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ternyata salatnya sekedar ibadah gerakan saja. Karena itu semua ternyata dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat ketakwaan seseorang, semakin karena Allah lah ibadah yang dia lakukan. Berarti ibadah orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa itu beda keikhlasannya dan tingkatannya pun berbeda-beda. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar semakin khusyuk, semakin dia meningkatkan ibadahnya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tingkat keikhlasan ibadah seseorang berbeda-beda, tingkat kekhusyuan ibadah seseorang juga berbeda-beda. Maka semakin takwa seseorang, semakin khusyuklah dia di dalam ibadahnya. Lihat Nabi SAW ketika menguji daripada para sahabat-sahabatnya,
Kita lihat bagaimana salafus saleh, tingkat kekhusyuan dalam ibadah mereka. Kita sering sekali mendengar kisah-kisah di antara mereka. Ada yang terkena anak panah lalu mengatakan, tidak usah kau berikan aku pengobatan dengan cara engkau membius dan segala macam. Engkau cabutlah anak panah tersebut ketika aku sedang sholat. Lihat tingkat ketakwaan mereka ketika terkena ujian. Mereka mengatakan ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ada seseorang yang terkena ujian, dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, namun mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bukankah mereka itulah salafus saleh yang mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul-betul hidupnya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadahnya ikhlas karena Allah. Selain ikhlas juga semakin khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terbebani, bukan ibadah itu hanya sebagai melepas kewajiban saja, tapi mereka sangat menikmati daripada ibadah tersebut. Jadi ibadahnya apakah beda? Beda Beda ya. kualitasnya. Beda kualitasnya. Kuantitas bisa sama khatam Quran, bisa Betul. sama sholat taraweh, bisa sama-sama puasa, bisa sama-sama lapar dan haus, tapi Betul. kualitasnya yang berbeda. Allah Ta'ala Waduh, alam. Masya Allah. Ini yang susah ya, kadang kita tuh melakukan ibadah karena pengen dipuji sama orang. Ya Subhanallah. makanya kalau kita bertakwa, insya Allah ibadahnya hanya mengharapkan ridho dari Allah ya. Itulah gunanya ngaji tiap pagi di Islam itu. Masya Allah, Siap. masuk Ustaz Syam. Terima kasih guruku, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan, tenang akan dijawab nih. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Alhamdulillah sudah ada pertanyaan dari Instagram @anaspahlevi56. Yuk kita bacakan sama-sama. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya dong, silahkan. Mau bertanya nih ke Ustadz Ahmad Bani. Baik, bagaimana cara membudayakan sifat-sifat bertakwa dalam kehidupan berkeluarga ya Ustadz? Agar bisa selalu konsisten takwa kepada Allah. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget nih, mewakili Masya Allah, banyak nih. mewakili Dalam banget berkeluarga nih ketakwaannya nih. Mau langsung dijawab ya guruku Ustadz Bani, Ya. silakan. Izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Mikdad dan guru-guru kami dimanapun berada. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, contoh nih Rasulullah, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka kalau kita ingin meniru, kira-kira prototipe keluarga paling ideal keluarga siapa? Keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita meniru, mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul melakukan kebaikan, ketakwaan di rumah? Yang pertama adalah menghidupkan ibadah di rumah itu. Bahkan dalam Ashabus Sunan, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tirmidzi dan juga Abu Daud diriwayatkan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili wa ayqaza mar'atahu fa in abad nadhaha fi wajhihal ma. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, lalu dia tidak lupa, dia bangunkan istrinya. Mbeb, ayo kita sholat ya mbeb. Fa'in abad, kalau dia masih ngantuk, diambil air, nadhaha fi wajhihal ma, dia semprotkan, dia cipratkan air ke wajahnya. Tapi dengan rasa cinta dan kasih sayang, bukan bangun, bukan begitu, bangun sayang. Itu ngeri kalau gitu. Baru kali ini dengar Ustadz Bani. Begitu juga, rahimallahu mura'atan. Allah merahmati seorang istri yang bangun di sepertiga malam, lalu setelah itu dia sholat, dia bangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat bersama. Menghidupkan ibadah. Maka nilai ketakwaan di rumah adalah jadikan rumah sebagai tempat ibadah. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, makan, minum dan seterusnya, tapi tempat ibadah. Itu karenanya kata Rasulullah, sebaik-baik tempat sholat seorang laki-laki di rumah, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Maka sunnahnya qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah itu di rumah. Supaya rumah itu selalu muncul aura-aura ibadah, ketakwaan dan kebaikan. Wah berarti sudah cocok saya Ustadz. Kenapa? Tarawih dari malam pertama saya di rumah terus Ustadz. Nah, ini beda. Nah, Rasul SAW sholatnya di masjid. Tapi karena semakin banyak sahabatnya ikut di masjid, akhirnya Rasul sholat di rumah. Tapi di rumah beliau tetap sholat.
Jadi awal afdolnya di masjid, maka dihidupkan oleh Umar bin Khattab di masjid untuk menghidupkan syiar di bulan Ramadan. Jangan pada kebanyakan pada di rumah ya, masjid pada sepi karena mengatakan saya kan ketakuan di rumah, itu salah ya. Bawa keluarganya ke masjid, jalan bersama, boncengan naik motor, apa jalan kaki berdua gandengan tangan, luar biasa itu menghidupkan ketakwaan di rumah tangga kita. Yang kedua, selain menghidupkan nilai-nilai ibadah di rumah adalah ketika Rasul ditanya, Ibunda Aisyah ditanya, wahai Aisyah, kalau di rumah Rasul itu bagaimana sih? Kata Ibunda Aisyah, di rumah Rasul adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang laki-laki biasa. Di mana Rasul SAW, mohon maaf, juga bantu istrinya untuk menjahit, bantu kalau kita sekarang ya, nyuci piring juga, mungkin ngepel, nyapu, ngelap-ngelap. Maka jangan pernah malu seorang laki-laki, meskipun dia suami sebagai kepala keluarga, mungkin dia pejabat, direktur atau jabatannya tinggi. Tapi kalau di rumah jangan segan, jangan malu membantu pekerjaan istri. Udah Ustaz, semua saya lakukan. Tapi tetap kata istri saya, Ustaz, laki-laki nggak peka. Masya Allah. Nah ini bagaimana Ustaz? Istausu bin nisa'i khaira. Maka berbuat baiklah kepada perempuan karena memang perempuan dari tulang rusuk dia. Oh, jadi Kalau bengkok kita ya. paksa patah. Kalau kita biarin Juga nanti makin tambah bengkok, bengkok. gitu Iya. ya. Jadi siapkan kesabaran yang menggunung tinggi dan setinggi langit. Kesabaran mesti banyak supaya mendidik ketakwaan di rumah kita. insya Allah. Waduh, alhamdulillah nih terinspirasi nih saya dari Ustadz Bani. Jadi nanti kalau istri saya lagi tidur, saya siapin air. Kalau seember boleh nggak Ustadz? Nanti yang ada saya tidur di luar kalau gitu. Baik, terima kasih Ustadz Bani Sama-sama. penjelasannya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jamaah yang ada di rumah mudah-mudahan terjawab ya. Aduh jawabannya juga alhamdulillah banget nih buat kita semua yang sedang berkeluarga atau yang mau berkeluarga kan. Jadi adem gitu, terawih bareng-bareng sama anak sama istri. Ayo yang belum nikah pasti mau kan. Nah baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ini ada hubungannya sama menikah juga, tapi sebelumnya saya mau panggilkan guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mohon maaf nih kita bahas nikah-nikah sedikit nih. Oh enggak ada masalah. Gak apa-apa ya. Kan saya sudah berpengalaman. Oh iya sudah pernah. Sudah pernah. Kapan kalau lagi? Belum. Gini. Kita bahas. Nah kita bahas dulu. Katanya salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan itu dengan cara menikah. Bener nggak Iya. Ustadz? Mau tahu? Mau tahu langsung Oke. dijawab aja silakan. Untuk kesempurnaan agama, maka menikahlah. Setengahnya adalah menikah itu sendiri, rumah tangga itu. Maka ketika orang menikah, sebenarnya dia sudah membangun agamanya. Ada generasi berikutnya berkelanjutan. Ada tingkat ketakwaan yang luar biasa. Maka orang yang menikah itu tingkat ketakwaannya itu luar biasa. Menjaga dirinya dari dosa kalau sudah menikah. Alhamdulillah. Tapi orang yang tidak menikah itu berpeluang untuk digoda oleh syaitan. Maka kata Nabi menikahlah. Kalau tidak sempat menikah maka puasalah. Makanya saya ambil jalur puasa. Masya Allah. Sudah 5 tahun saya puasa tiap hari. Iya, puasa tiap hari, puasa Idris. Tapi kalau ada acara saya tetap menghargai acara jamuan. Dan kebetulan acara saya setiap hari. Jadi batal juga ya. Nah, jadi gimana hubungannya ketakwaan itu? Apakah ada ketika kita menikah, tapi justru ada orang menikah justru jauh dari agama. Ini yang salah. Karena justru menikah itu karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Jangan sampai kita menikah justru jauh dari Allah. Berarti itu salah. Karena pernikahan itu termasuk adalah ibadah. Di dalamnya ada memupuk, di dalamnya ada kebahagiaan, di dalamnya ada sakinah, ketenangan, di dalamnya ada cinta, mahabbah, ada mawaddah. Nah, di dalamnya ada warahmah, berkasih sayang. Bukankah berkasih sayang itu bagian daripada bentuk ketakwaan? Bentuk ketakwaan. Iya. Oh jadi itu kaitannya antara ketakwaan dengan Iya. menikah. Salah satunya dia tidak akan memukul istrinya. Betul. Dia akan menyayangi anak-anaknya. Dia tidak akan menelantarkan anak-anaknya. Kenapa? Betul. Takut sama Allah. Karena kelak nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Waduh, jadi hati-hati ya tentang pertanggungjawaban nanti terhadap istri dan anak itu ya. Jadi Mikdad sudah berapa tanggung jawabnya? Udah ada 3 berarti. Oh iya. Terima kasih udah ngingetin. Hati-hati, salah jawab 2. Tidak terkecoh. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Nah ini sekarang nih
Sudah ada pertanyaan lagi dari Instagram. Kita akan kasih kesempatan lagi, insya Allah akan dijawab sama guru kita. Ini dari @korihasanah47. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ya dong, silahkan. Mau bertanya ke Ustadz Syam nih, katanya ada 3 bekal menuju takwa dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja sih Ustadz 3 bekal itu? Ustadz Syam boleh langsung dijawab nih, silakan Tapi guru. guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalannya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguhlah, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang sukses ataupun beruntung. Maka ada pertanyaan, Nabi SAW pernah memberikan kita bekal. Ketika Nabi SAW mengajarkan doa, itu juga sebagai bekal untuk kepada seluruh umatnya. Seperti yang mana Nabi SAW mengajarkan kita doa yang senantiasa kita baca, mungkin menjadi adhkarus sabah ataupun zikir pagi hari. Apa itu doanya Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan memohon agar amal-amalku diterima. 3 modal ini sebagai jalan ketakwaan. 1, modal paling utama, apa itu? Ilmu. Bagaimana seseorang bisa mencapai derajat takwa kalau dia tidak punya ilmu dalam ketakwaan tersebut? Bagaimana seseorang bisa memperbaiki ibadahnya kalau tidak ada daripada ilmu dalam ibadah tersebut? Ada seseorang sholat aja, subhanallah, tapi dia tidak ada ilmu tentang sholat tersebut, sehingga dia tidak tahu bahwa sholat itu dimulai dengan seperti ini, di dalam sholat itu ada yang seperti ini. Dia pengen mengkhatamkan Al-Quran, pengen baca Quran, tapi tidak mau belajar Al-Quran. Bagaimana dia bisa membaca dan mempelajari dan menjadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman? Maka Nabi memberikan daripada isyarat tentang modal ketakwaan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Kalau Allah sudah mudahkan rezeki kita, insya Allah kita minta ikfina bihalalikan haramik. Ya Allah, cukupkan aku daripada yang halal sehingga tidak cari lagi yang haram. Sehingga kalau sudah dapat yang halal tidak mau lagi dia cari yang haram. Ada rezeki yang dia punya dari Allah Subhanahu wa taala dan pandai memandang rezeki tersebut. Ada seseorang yang hanya memandang rezeki itu sekedar materi saja, tapi orang yang bertakwa memandang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Ada kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada kesehatan, rezeki juga, ada kekuatan iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia sehat, dia punya materi, dia belum tentu mau beribadah, belum tentu dia mau bertakwa. Kenapa? Karena tidak ada keimanan di dalam hatinya. Dia minta daripada rezeki yang baik, dan yang terakhir dia minta wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal-amal ini ya Allah. Ada satu doa lagi dari Nabi SAW yang kalau kita fikir-fikir manusia paling bertakwa adalah Nabi SAW, tapi Nabi masih minta apa? Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, mohon hidayah. Wattuqa, ya Allah bimbing aku agar selalu bertakwa. Nabi loh, manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi ini, tetap minta sama Allah, jaga aku agar aku selalu bertakwa. Wal afaf, jaga aku agar aku menjadi orang yang menjaga harga diri. Artinya tidak minta-minta sama manusia. Wal gina, berikan aku kekayaan, la akhafu ba'dahu faqra, kekayaan yang membuatku tidak takut miskin lagi setelahnya. Masya Allah, semoga kita bisa mengamalkan doa-doa dari Nabi SAW dan dari para ulama kita pewaris Nabi, sehingga kita bisa menjaga ketakwaan kita. Ada info menarik yang akan disampaikan dari Mas Fadli dan juga Mas Aiman, silahkan.
Terima kasih banyak Ustadz Syam, jazakallah khairan kasiran, Masya Allah luar biasa jamaah Islam itu indah. Hari ini temanya bagus banget ya Iman ya. Betul. Langkah menuju derajat ketakwaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada sedikit pembahasan yang bagus ya, yang mungkin menyentuh di hati kita. Bagaimana cara kita mengukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pada saat tidak ada siapa-siapa kecuali kita sendiri dan Allah. Nah itu orang tuh bisa aja melakukan maksiat. Setuju. Tapi kalau misalnya dia bisa menghindari dari maksiat itu luar biasa. Karena banyak orang tuh yang pengen kelihatan takwa disebut sama orang. Tapi dia sama Allah, Allah yang nilai, wah ini orang nggak takwa nih. Sebenarnya salah satunya kita ambil kesimpulan itu gampang sih sebenarnya. Kalau untuk menuju derajat ketakwaan itu salah satunya adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bener gak sih? Masya Allah, betul banget. Kalau ngomongin tentang sunnah Rasul ya Mas, aku juga pernah dengar nih hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kalau kita makan kurma ajwa setiap pagi bisa menangkal racun dan juga sihir. Ya. Itu benar gak sih Mas? Ya Allah Aiman, kalau udah Rasulullah yang ngomong itu udah pasti benar. Masya Tapi sekarang Allah. gini, ada juga nih buat jamaah Islam itu indah ya, kurma ajwa yang praktis loh. Nah ini dia. Adanya di mana? Di Goodness Kurma Ajwa, susu steril yang mengandung kurma ajwa. Wah, ini kurma ajwa. Betul. Yang biasa disebut kurma Nabi itu Mas. Iya. Ah yang bener nih Mas Fadli. Ya Allah Aiman, ya bener dong. Goodness kurma ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Masya Allah. Masya Allah. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih. Nah ini Masya Allah, jadi cocok banget kan? Apalagi untuk buka puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini sih cocok banget untuk buka puasa setiap hari ya Mas. Masya Allah. Tapi nih ya Mas, kalau soal rasanya gimana nih Mas Fadli? Oh, Aiman mau tahu aja mau tahu banget. Mau tahu banget? Tenang aja, jamaah di rumah juga ya. Kalau bicara masalah rasa, Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret. Wah pokoknya cocok banget deh buat nemenin buka puasa. Dan yang aku suka nih Aiman ya, Ya. jamaah juga yang di luar biar tahu nih. Satu kaleng Goodness kurma ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah. Masya Allah. Aku sering banget Mas lihat Goodness kurma ajwa ini di minimarket dan juga toko terdekat. Kalau gitu nih Mas, aku tuh mau mulai stok deh buat sebulan full. Wah, Masya Allah ya buat semuanya nih Betul. Aiman juga jamaah yang di rumah. Yuk mulai stok yang banyak ya buat nemenin buka puasa setiap hari dengan Goodness kurma ajwa. Goodness kurma ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana dulu. Setelah ini guru-guru kita akan kembali lagi membahas tentang bagaimana langkah kita untuk meningkatkan derajat kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di rumah jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah ini solusinya. Kita ngikutin sunnahnya Nabi loh. Pas banget ya Mas. Biar kita makin bertakwa sama Allah. Insya Allah, Masya amin. Allah. Luar biasa. Langsung stok untuk berbuka puasa pas banget. Pas banget.